Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat kesehatan dan berbagai macam nikmat lain yang tidak dapat kita hitung. Dan semoga Allah tetap menjaga kita di dalam keimanan, karena dengan iman itulah kita nanti akan diberikan Allah nikmat berupa nikmat masuk surganya. Dan tak lupa salawat dan salam kita kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan wasilah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, sudah lama tidak berjumpa ya, karena memang kondisi kita saat ini lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandemi ini. Dan saya juga beberapa waktu yang lalu juga kurang enak badan ya, dan sempat demam juga. Tapi alhamdulillah Allah telah berikan kesehatan kembali dan bisa menyapa rekan-rekan sekalian semua di sini. Insyaallah malam hari ini kita akan sharing nasyid bersama Kang Rizky Awan ya, yang tahu lagunya seperti Kekasih Allah, Bismillah. Ini lagu-lagu akapela terkenal di zamannya. Kita undang dulu ya, Kang Rizky Abdullah. Undang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey, Gimana kabarnya Kang? alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini panggilnya Akang aja ya? Ya, Mas aja, Mas Rizky. Mas ya, Mas yang lebih tepat ya. Ya, Akang aslinya orang mana kan? Mas. saya Kang Jawa. Jawa ya, Jawa. Tengah, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Di sini mantul nih suaranya Kang. Nih, kok nggak bisa pakai ini ya, headset ya? Nggak bisa Nggak pakai bisa headset. ya? Soalnya suara saya terdengar lagi nih di sini. Mantul dia. Nah, ini baru bisa nih. Nih ya. Oke. Udah. Tapi masih mantul sih. Coba dicopot aja, copot terpasang lagi deh. Oh iya, mantul. Coba ya. Mantul ya. Oke. Sekarang gimana Kang? Dah, jelas. Udah jelas ya. Sip. Alhamdulillahirrahmanirrahim, malam hari ini seperti biasa-biasanya. Terganggu. Mantul dia. Mantul ya. Copot lagi, copot. Suara aku jelas nggak? Suaranya jelas, suara saya enggak mantul. Jadi saya ngomong, kemudian 2 detik omongannya kembali lagi ke sini. Coba saya copot aja deh kan. Dengar nggak kalau saya login ya? Apa tutup aja akunnya? Jangan. Sudah susah payah nih ini. Tapi kalau dibuka gini juga balik lagi loh Kak. Oh gitu ya. Suaranya. Kalau aku nggak sih, kalau akunnya aku nggak. Tadi sempat gitu, tapi nggak. Ini udah nggak. Enggak ya. Coba. Kita coba pakai. Oke. Sudah oke. Nah, udah nggak? Oke. Halo. Ya, tetap aja sih Kang. Ya udah kita lanjut aja deh Kang. Masalah. Jadi memang saya Azhar Kang, kenalkan Azhar dari Sigma Entertain. Wah, siapa yang nggak kenal? Kita satu manajemen sama tim nasyidnya Sigma. Iya dong. Ya, jadi di bawah Sigma Entertainment itu ada beberapa tim nasyid, ada Sigma. Kalau tim nasyid Ana namanya Dimensi. Kemudian ada Neofata, El Hijrah, Salsabila, banyak lagi deh. Kita memang fokus untuk membina tim-tim nasyid di Pekanbaru dan Dumai. Jadi malam hari ini nih kita programnya adalah sharing tentang nasyid nih Kang. Karena bagi teman-teman yang belum tahu mungkin ya, ini Kang Rizky ini adalah personilnya tim nasyid Awan ya, benar ya Kang ya? Iya, alhamdulillah.
Jadi tim Nasid Awan sekarang gimana kabarnya? Kang? Alhamdulillah sih masih. Ini saya Masih ya? minggu depan mau ya mau event. Oh, mau event ya? Eventnya apa, Kang? Event acara ini sih digital tapi kita record live gitu. Kayak live digital gitu. Oke. Berarti masih terus jalan ya. Saya kalau berbicara tentang tim Nasid Awan ini teringat perjuangan kami bernasib dulu di tahun-tahun 2008, 2009 ya. Itu tim Nasid Awan mulai booming pada saat itu tuh, menjuarai Festival Nasid apa kan? FNPI ya kan ya? FNPI. Nah, semenjak itulah tim Nasid Dimensi itu terinspirasi dari tim Nasid Awan. Akhirnya kami juga membuat tim Nasidnya Akapela. Dan Dimensi adalah tim Nasid pertama di Sigma Entertainment yang menggunakan Akapela Rhythm. Karena memang sebelum-sebelumnya ada juga Akapela Core. Tapi kalau Dimensi masuk itu kami coba meniru dari pergerakan Awan. Itu siapa Kang? Nggak tahu tuh Yul. Jadi pertama mungkin pertanyaannya gini Kang, gimana sih ceritanya awal terbentuknya tim Nasid Awan itu? Oke, ini panggilnya apa nih? Azhar aja ya? Azhar aja Kang, soalnya saya masih muda. Waktu aku ke Riau tuh ketemu sama kamu nggak? Ketemu sama kamu kan? Ketemu Kang waktu event yang itu, yang Akang juri kan? Iya, sama Dito ya? Iya, sama Dito. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya, perkenalkan saya Rizky Awan. Sebenarnya nama saya Rizky Abdullah aslinya, Rizky Abdullah. Tapi saya termasuk dalam Awan, lebih dikenal dengan Rizky Awan. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya tuh gimana pertama kali terbentuknya tim Nasid Awan itu dari apa? Oke, Awan itu terbentuk tahun 2007 sebenarnya. Lama ya? 2007 ya? 2007. Jadi 2007 kebetulan saya waktu itu di Semarang, kuliah di Undip, Universitas Diponegoro. Terus ada juga teman saya satu kampus juga namanya Didi. Dia juga satu kampus sama saya di Undip. Nah, kita bikin tuh jadi kebetulan waktu SMA itu saya pernah diminta untuk sekolah mewakili lomba nasid tingkat provinsi Jawa Tengah waktu SMA. Waktu SMA. 2000 berapa itu Kang? 2000 berapa ya itu ya? 2002 mungkin ya? 2005. Mungkin ada yang baru lahir ya di sini. Waktu itu di provinsi Jawa Tengah itu juara 1 SMA ternyata. Nah, padahal pada saat itu saya nggak ngerti nasid itu apa. Jadi cuma utusan sekolah aja, Nah, ternyata waktu kuliah di Semarang itu kakak angkatan itu salah satu panitia acaranya gitu loh. Panitia acara pada saat saya SMA. Nah, karena dia tahu saya waktu SMA menang juara 1 nasid, akhirnya dimintalah yuk gabung bikin nasid gimana? Kamu ngajakin teman-teman gitu. Nah, waktu itu bikin, teman-teman saya kumpulin, habis itu bubar. Bubar. Itu tim nasidnya apa Kang? Waktu itu belum terbentuk Awan. Nah, setelah itu bubar, baru dari kakak kelas yang ngajakin saya itu bikin kayak kayak audisi nasid Semarang gitu lah. Waktu itu audisi Semarang, habis itu terbentuklah Awan. Waktu itu ada personilnya itu ada namanya saya, terus Rizky Awan, Didi Awan. Didi yang mana Kang? Didi itu yang basis ya? Bukan, yang choir. Yang choir 1 dia. Oke. Didi Awan, terus Hendro Awan bass. Terus ada Uki perkusi, beatboxnya. Nah, itu dia dari awal tuh. Jadi yang stay sampai sekarang itu asli ya, personil asli dari awal itu saya, Didi sama Uki.
Bertiga ya. Ya, sekarang tambah ada Ivan di bass, terus ada Hari di choir 2 di suara tinggi. Itu sudah, itu 2007 kita terbentuk. Habis itu dilatihlah kita. Nah, ternyata kelemahannya mungkin sampai saat ini mungkin masih banyak juga ya teman-teman yang basicnya itu kan kita bukan orang di musik full ya. Jadi benar-benar emang rata-rata kan bukan penyanyi, sebenarnya bukan penyanyi yang memang profesional gitu loh. Oh iya. Ya, rata-rata saya dulu itu festival rock dulu, finalis festival. Iya, serius. Iya, jadi mungkin saya dulu waktu SMA itu ada saya sebutin merek nggak apa ya? Iya, boleh. Jarum Rock Festival. Nah, ini teman saya yang satu band ikut gabung tuh. Iya. Satu band, tapi dia sekarang jadi pimpinan Muhammadiyah. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, jadi waktu itu saya sama teman-teman saya SMA itu malah finalis ini Jarum Rock Festival. Nah, si personil yang lain Uki itu malah hardcore loh. Hardcore yang ini yang suaranya kayak gitu kayak. Yang kayak orang kumur-kumur itu Uki tuh dulu. Grup bandnya. Dulu grup bandnya itu waktu SMA. SMA kuliah Uki kuliah. Terus siapa lagi Didi itu pop band juga. Nah, kalau Ivan emang dia udah yang bass sekarang ya, basisnya Awan sekarang malah S2 musik dia. Oh. S2 musik. Jadi sejak lahir mungkin dia udah main musik ya dia. Tapi Luar biasa. Enggak, tapi Ivan itu baru masuk tahun 2000 berapa ya? 2011 kalau nggak salah. Oh, baru ya. Ya, 2011. Nah, itu habis itu terbentuk 2007 sampai 2008 itu pelatihnya aja sampai nyerah loh ngelatih kita. Pelatihnya siapa itu Kang waktu itu Kang? Pelatihnya itu waktu itu Mas Alif, tahu nggak Mas Alif? Alif Indonesia. Alif Indonesia. Maharku untukmu yang nyanyi. Maharku untukmu. Yang nyanyi Maharku untukmu itu. Beliau yang ngelatih Awan tuh dari nol, benar-benar dari nol. Wow. Nah, yang mensupport Mas Aris, yang Aris ya. Semarang. Aris Safi. Bukan Aris Semarang. Aris ya. Aris ya. Oh, Aris Nasid ya. Ya, yang latih kita itu namanya Mas Alif. Mas Alif itu udah hampir mau nyerah tuh, soalnya gimana ya, basic kita itu kan nggak ada yang musisi ya musiknya. Nggak, jadi mau diarahkan ke profesional tuh kayaknya berat itu. Nah, sampai ternyata waktu itu soalnya kita dilatih untuk choir ya, untuk nasyid choir ya. Iya. Nasyid yang yang suara 1, suara 2, suara 3 gitu loh, yang vokal grup lah, yang vokal grup gitu. Ternyata malah nggak berhasil untuk Awan. Nah, pada satu waktu 2009 itu Mas Alif itu nemu formula buat Awan. Kamu basicnya masing-masing band, jadi voice instrumen kayak gitar, drum dan sebagainya kalian sudah familiar. Kita coba rubah bentuk nasyidnya dari mulai kayak choir vokal group menjadi instrumental band tapi versi mulut gitu loh, versi akapela. Nah, waktu itu muncul lagi bener-bener lagi pas naik banget beatbox. Uki waktu itu searching banyak tuh tentang beatbox dan akhirnya dia alhamdulillah bisa menguasai ya beatbox waktu itu. Habis itu terus saya waktu itu nemu voice instrumen gitar. Jadi kayak gitar gitu loh. Jadi gitar tapi pakai mulut. Nah, habis itu kita mulai akhirnya mengaplikasikan musik band kita dulu menjadi nasyid. Nah, di situ. Luar biasa. Kalau boleh tahu itu kenapa Kang mau pindah dari band ke nasyid? Untuk Akang dan teman-temannya mungkin. Oh, aduh, ini sebenarnya agak aib ya. Karena memang banyak juga cerita teman-teman nasyid itu memang berasal dari band, termasuk kami juga sih. Saya juga termasuk vokalis band juga kan. Salah satu personil kami Dimensi, Isan itu juga berasal dari hardcore. Basisnya tapi. Oh, mantap. Kalau main bass tuh sampai kayak gini. Sakit kepala tapi gitu. Akhirnya memang pindah. Nah, waktu itu kalau saya pribadi ya itu dulu motivasinya uang.
Oh iya iya. Dulu waktu Dulu, waktu ini dulu. waktu semester 1 di kampus itu kan saya ditawarin kakak kelas kan. Mm-mm. Tawarin kakak kelas, "Kamu mau masuk nasid nggak? Bikin nasid yuk." tuh. Ah, nasid itu apa? Kan saya belum paham. Saya belum paham nasid itu apa. Nasid ini Pak, musik religi gitu. Kita bawain musik religi, nanti ada versi akapela, ada musik gitu kan. Terus nggak minat gitu. Waktu itu saya memang sudah bentuk band sama teman-teman saya di Semarang waktu itu untuk di kafe-kafe gitulah istilahnya. Nah, terus tapi belum sempat bikin yang band cafe itu, udah ditawarin nasid. Nah, waktu itu kakak angkatan itu pinter juga nawarin ke saya tuh, "Loh, di nasid juga bisa jadi duit loh," gitu. Tapi kan band lebih banyak kan kalau dibanding Nasib. Atau di Semarang beda? Enggak, waktu itu tuh ditawarin gini, istilahnya cara merayunya kakak kelas tuh waktu itu, "Kamu kalau di nasid bisa jadi duit juga. Soalnya kamu bisa ngisi wedding gitu loh, ngisi wedding dan sebagainya. Bisa loh semuanya." Oh gitu ya. Nah, karena saya dulu kan pernah menang kan di nasid kan, kayaknya penasaran juga gitu. Nah, waktu itu ketemu sama Mas Alif. Nah, ternyata Mas Alif itu dulu juara 1 lomba festival band gitu loh, tingkat SMA, se-Purwodadi apa gimana gitu loh, waktu itu. Nah, saya ngelihat sosoknya itu kayak nggak percaya gitu. Saya kan sosoknya kan apa Islami banget ya, Islami banget. Tapi pas beliau main piano, apa nyanyi, kok bagus banget gitu loh. Terus beliau, "Ki, aku punya lagu loh nih, menurutmu gimana?" Itu lagunya bagus-bagus banget kan, "Maharku Untukmu" dan sebagainya. Iya betul. Dari situ aku mulai, oh ternyata di nasid itu nggak sekecil yang saya kira. Nah, waktu itu kenapa bergabung. Betul, Jadi wah di sini nih saya kenal kayak orang Mas Alif ini, kayaknya banyak yang bisa saya dapatkan secara ilmu gitu. Nah, makanya habis itu saya mulai tertarik dari nasyid. Dan sebenarnya nggak hanya tertarik di nasyid, waktu itu akhirnya saya masuk di Rohis. Oh masuk di Rohis kan? Nah, Rohis kampus ya? Rohis kampus waktu itu. Jadi saya alhamdulillah sangat bersyukur banget itu, dari nasyid sebenarnya saya akhirnya bisa masuk ke Rohis. Nah di Rohis itu saya banyak banget belajar tentang agama, karena sebelumnya kan saya awam banget ya. Ya sekarang juga masih awam, cuma waktu itu ada kesempatan deket dengan teman-teman yang istilahnya masih lingkungan agamis ya. Jadi ya alhamdulillah ada backup, ada sharing ilmu di sana gitu. Waktu diri udah masuk ke Rohis, teman-teman juga masing-masing beda-beda sih ya ceritanya ya. Ada yang memang waktu itu ada yang masih nasidan, ada yang masih ngeband umum, ada masih. Ngeband. Oh gitu. Ya, jadi ya, dan alhamdulillahnya itu waktu itu kayak Mas Alif, Mas Aris, dan teman-teman kakak angkatan yang mensupport kita tuh tidak pernah mempermasalahkan itu. Ya udah pokoknya kita tuh kamu main nasid aja gitu. Kamu mau nyambi ngeband juga apa-apa itu, istilahnya enjoy aja lah, nggak ada paksaan, nggak ada yang dipaksa, nggak ada yang apa. Itu sih ngerasa nyaman sebenarnya, di situ. Cerita ini mirip sih sama perjalanan Dimensi juga. Kalau Dimensi justru kebalikannya. Dia masuk Rohis dulu. Kami kan di SMA dulu, SMA 1. Jadi masuk Rohis dulu, direkrut sama Bang Yedo Sigma itu. Ada open recruitment untuk anggota Rohis kan. Jadi kami mendaftar. Setelah masuk Rohis, baru kami bentuk nasid. Nah, jadi perjalanannya mirip-mirip. Kalau luar saya biasa ya. masuk Rohisnya karena nasid. Karena nasidnya. Kalau itu anggota-anggota lain masuk Rohis juga? Enggak semuanya. Uki waktu itu masuk Rohis dia. Dia Uki tuh ketua Rohis dulu malahan. Wah, luar biasa, Masya Allah. Terus Didi itu SMA ketua Rohis, tapi kuliahnya malah nggak Rohis. Tapi alhamdulillah dia masuk ke nasid. Jadi dia pengen orangnya kan explore ya. Kalau Kang Rizky sekarang kegiatannya selain nasyid apa, Kang? Kalau sekarang tuh saya ngajar musik sebenarnya, ngajar di SD SMP saya. Di musik. Tapi masih songwriter, songwriter masih. Nah itu sebenarnya masih banyak banget keinginan untuk karya sih, alhamdulillah tetap keluar ya, walaupun segmennya beda. Kalau dulu kan segmennya ke lingkaran nasid dan
sekitarnya gitu lah. Kalau sekarang emang Mm-mm. lebih ke area pendidikan gitu loh, musik-musik pendidikan. Oh gitu ya. Ya, luar biasa nih ya Kang Rizky ya, dengan talentanya luar biasa. Ya, Jadi kalau mengajar musik itu kan semua alat musik Kang. enggak. Kalau di di pendidikan itu kan SD SMP itu kan sesuai dengan ini kan, sesuai dengan kebutuhan tema. Kurikulumnya. Iya, Kurikulum. Tapi saya juga ngajar, saya lagi ngerintis sekolah musik namanya Adara Music School. Nah, Adara Music School. Udah sampai mana Channel- Kang? Channelnya itu Adara Music School juga, channel di YouTube-nya. Silakan buat teman-teman yang mampir. Nah, itu di situ emang anak-anak ya emang fokus di anak-anak. Awalnya tuh emang fokus ke Islamic musik ya, tapi saya pengen ada banyak istilahnya nggak terbatas ya, yang masuk ke situ tuh nggak terbatas kalangan tertentu. Jadi saya pengen lebih luas lagi, jadi saya bebaskan. Tapi dari mulai sistem dan sebagainya saya berusaha nasibnya tetap saya masukkan gitu. Itu sih sebenarnya misi pribadi aja sebenarnya. Iya. Memang misi pribadi harus terus dilaksanakan. Iya. Tapi alhamdulillah Kita di kembali Awan ke itu Timnas banyak Awan. banyak prestasi yang ini sih yang membuat saya pribadi bangga. Soalnya waktu itu 2009 tuh kita 2009 tuh kita juara 1 FNPI kan. Itu Piala Kemenpora. Jadi penyaringannya itu nggak sederhana, nggak simple. Penyaringannya itu Betul. dari kota, provinsi sampai nasional. Ke nasional. Sama Sigma dulu ya kan, Sigma. Iya betul. Nah, waktu itu sama Sigma juga. Itu lima besar dari Indonesia. Waktu itu alhamdulillah Awan juara 1. Iya. 2010 mulai masuk Trans TV. 2013 di X Factor. Iya. 2013 di X Factor, terus sempat juga saya dulu pernah menciptakan lagu buat film. Pernah Kak Azhar tahu film OST Ketika Kang. Mas Gagah Pergi? OST Kang. Enggak, ketika Mas Gagah Pergi pernah tahu nggak? Film. Iya tahu. Film yang diperankan Hames Sahid ya. Nah, itu soundtrack utamanya kan dari saya. Oh. Nah, dan ada Awan juga, dan ada Awan Voice di sana. Jadi alhamdulillah Awan Voice bisa masuk di sana juga. Soundtrack utamanya judulnya Robana, itu dibawakan Indah Nefertari, jadi soundtrack utama juga. Dan lagu itu masuk menjadi nominasi AMI Award. Wah. AMI Award. AMI Award. Nah, AMI Award itu kan Tapi belum ini Kang ya, belum menang ya. Nominasi. Tahun ini mungkin bisa jadi masuk pemenang. Nah, itu saya sedihnya tuh gitu. Belum ada karya yang Belum. keluar lagi nih. Udah gatel cuma kerjaan bener-bener menyita waktu sebenarnya kerjaan. Betul. Insya Allah nih. Kang, kita kembali ke Timnas Awan tadi Kang. Oke. Di masa lalu. Jadi di dalam perjalanan Awan itu kan ada nggak Kang ini personilnya yang kemudian keluar, kemudian kita ganti personil. Gonta-ganti personil itu sering banget Awan. Jadi udah berapa kali ya? Hampir 3 kali kita ganti personil. Masih dikit Kang dibanding dimensi Kang. Ganti semua Dimensi ya. lebih dari itu. Hampir semua. Tapi gini sih, kalau yang alhamdulillah mungkin ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman grup yang lain, atau mungkin bisa jadi pelajaran ya atau pengalaman ya. Di Awan itu hampir orang-orangnya itu rata-rata semuanya keras kepala orangnya. Tapi uniknya adalah kita hampir semuanya ekstrovert. Mau mengeluarkan. Nah, ada yang introvert 1-2 gitu, tapi sebagian besar itu ekstrovert. Nah, jadi ketika ada masalah, kita tuh ngomong, bener-bener ribut-ribut deh gitu. Jadi kalau misalnya dulu Pernah sampai tonjok-tonjokan juga Kang? Enggak sih, kita apa? Enggak. Enggak sih, tapi emang bener-bener marah atau apa itu udah biasa banget di Awan. Iya. Jadi ngomong tuh, jadi yang ini ketika Awan dulu ya, waktu saya ingat waktu bener-bener Awan lagi 2009-2010 lah ya, lagi pas hangat-hangatnya itu sebenarnya tidak gampang kan mengembangkan grup
level nasional itu kan tidak gampang. Iya, betul. Banyak konfliknya, banyak banget. Dan itu kita setiap bulan atau setiap 2 bulan waktu itu ya, itu ada forum namanya forum blak-blakan. Itu programnya Awan sendiri. Programnya Awan sendiri. Jadi di forum itu tuh siapapun boleh ngomong apapun tentang personil atau tentang grup, apapun ya. Mau ngomong kasar kayak mau ngomong baik, mau apa terserah. Pokoknya mau apapun menurut yang dia rasakan. Dan harus dikeluarin. Jadi misalkan saya lagi enek banget nih sama si A gitu ya. Saya ngomong apa aja nih, misalkan saya tuh lagi enek banget sama si A gitu. Saya nggak suka karena saya nggak suka karena A, B, C, D, bener-bener nggak ada yang tutupin. Karena bagi kita itu kalau kita sudah menjadi saudara, sudah menjadi satu grup, sudah menjadi satu keluarga, ya harus terbuka, intinya itu. Betul. Ya udah marah-marahan, misalkan ada yang yaudah deh kayaknya saya harus keluar karena saya harus balik ke daerah misalkan atau apapun ya. Iya. Ya udah diomongin gitu, apa adanya. Tapi setelah itu kan hubungan jadi baik lagi ya. Iya, tetap baik karena kita tahu meskipun kita ribut, kita nggak ada masalah gitu. Iya, betul. Nggak ada masalah. Ini jadi inspirasi juga nih buat teman-teman semua. Jadi kalau ada permasalahan itu memang sebaiknya jangan dipendam ya Kang. Jangan dipendam. Seharusnya diselesaikan. Iya, kalau misalkan mungkin ada teman-teman yang introvert ya. Introvert dia nggak bisa ngomong di banyak orang, di banyak teman-teman itu misalnya di terbuka itu nggak bisa ngomong, dia bisa ngomong lah ke salah satu gitu loh. Jadi jubir gitu. Nanti ada media penyampaian ya. Nah, Sekarang gini Kang, kemarin kan kita tahu juga bahwa Awan ini juga masuk di X Factor ya. Wah, ini kan sudah ada Bang Edo. Ada Bang Edo. Bang Edo makan durian pingsan lagi nanti. Iya. Masih ingat ya? Dulu masih ingat banget. Dulu Bang Edo tuh makan durian di Semarang sampai pingsan dia. Kalau Bang Edo ini pingsannya udah nggak terhitung. Sama kami sudah berapa kali. Moga Bang Edo sehat selalu ya Bang Edo ya. Kayaknya hobi sih memang. Jadi gini Kang, pertanyaannya ketika melewati masa-masa di X Factor itu kan tentu godaan di dunia musik yang lebih bebas lah kalau kita bilang. Itu kan godaannya juga lebih besar Kang. Bagaimana Generasi Awan itu mempertahankan ibaratnya visi misi mereka tetap bernasib gitu di ajang-ajang. Ini yang unik ya. Maksudnya bagi saya pribadi ini unik soalnya X Factor itu benar-benar pembelajaran yang sangat besar gitu buat saya pribadi dan grup ya insya Allah. Dan sepertinya buat teman-teman Awan secara keseluruhan juga sangat-sangat besar pelajarannya. Di sana tuh kita nggak hanya belajar tentang industri, ya, tapi bagaimana pergaulan itu yang kamu tadi tanyakan itu. Nah, waktu itu sempet kan kita kan basic nasyid ya. Tapi waktu itu pada zaman itu unsur religi itu masuk ke ranah umum nggak boleh itu di TV. Betul. Dan waktu itu kita mau bawain lagu Kekasih Allah waktu audisi itu kita nggak boleh. Jangan begitu itu. Lagu yang lain itu. Nah, akhirnya kita ngasih lagu yang parodi malah masuk kan masa lanjut terus. Nah, pergaulan di sana tuh kita basic nasyid, terus di sana berjumpa dengan orang-orang yang istilahnya kalau dulu sih memang saya banyak teman-teman yang istilahnya umum lah gitu ya. Umum lah, yang heterogen lah ya. Tapi setelah masuk Rohis bertahun-tahun di kampus lingkungannya kan lingkungan Islami. Nah, setelah masuk ke umum lagi ke waktu itu di X Factor ketemu dengan orang yang heterogen banget ya. Jadi ada yang yang mohon maaf perempuan bajunya terbuka dan sebagainya ya kan. Iya betul. Ya macam-macam lah. Nah di situ tuh sebenarnya secara naluri nggak nyaman, oke? Secara naluri itu nggak nyaman. Tapi kalau istilahnya kata ya
kalau kita mau dakwah itu kan bukan hanya ke orang-orang yang sudah ngaji kan. Betul, betul, betul. Ya, jadi teman-teman orang-orang yang memang jauh dari akses Islami itu kan harus kita harus kita kenalin juga gitu loh. Betul. Sebenarnya kita jangan menghindar. Ketika kita merasa nggak nyaman, memperlihatkan ketidaknyamanan kita, itu mereka malah menjauh. Jadi nggak ada kebaikan yang bisa kita sharing ke mereka. Dan yang pertama adalah saya pribadi, saya mungkin mengingatkan diri saya sendiri juga ya, jangan merasa kita paling soleh gitu loh. Jangan pernah merasa kita, wah aku anak rohis nih, wah aku nasyid nih, aku paling soleh nih di antara kalian. Wah kamu ini bajunya terbuka, wah kamu pasti ahli maksiat gitu, wah kamu iya kan, kamu bertato, wah kamu ini preman nih, sering berbuat jahat. Jangan kayak gitu, itu salah, itu pemikiran salah. Jadi ketika kita harus siap, siapapun bagi kita yang mungkin bernaung di nasyid ataupun orang yang meniatkan diri menjadi dai atau apapun ya, kita harus terbuka dengan kondisi apapun, harus siap. Betul Kang, betul Kang. Ya harus menyiapkan diri biar orang-orang seperti itu pun merasa nyaman dengan kita gitu. Betul, betul. Karena memang saya sepakat sih apa yang saya Kang bilang tadi kan, bahwa kita itu memang harus menyentuh orang-orang yang seperti, karena sekarang ini dai-dai itu tidak banyak yang menyentuh orang-orang yang seperti itu. Iya, karena sudah menghindar duluan gitu. Jangan pernah merasa benar lah, karena Halo? halo, cek. Waduh. Cek. Putar-putar ini Kang, sorry. Udah. Oke, sudah. Saya jadi Gimana tadi Kang? Saya jadi ingat ini omongannya Syekh Ali itu loh, Syekh Ali Jaber almarhum. Itu kan beliau bilang itu kan jangan kau hina wanita yang tidak berjilbab. Betul. Bisa jadi dia di malamnya dia itu dia tahajud dan doanya langsung dikabulkan Allah. Istilahnya bisa jadi tahajudnya itu diterima, sedangkan kamu yang merasa soleh amalannya belum tentu diterima gitu. Betul. Nah, itu saya juga jadi ingat pesannya Kiai Tengku Zulkarnain bahwa kita itu tidak boleh mengatakan bahwa misalkan ada orang yang kita bilang orang yang kita lihat tidak berjilbab tapi dia sholat, lantas kita mengatakan percuma kamu sholat kalau kamu tidak berjilbab. Tidak ada yang percuma dalam perbuatan kebaikan. Iya. Setiap salah mendapatkan hitungan, setiap kebaikan juga mendapatkan hitungannya. Ya, pokoknya jangan menjadi Tuhan lah untuk orang lain. Jangan menjadi Tuhan untuk orang lain, itu kayaknya bagus tuh. Kami juga kemarin itu sempat terpikir nih untuk tim Nasyid Awan. Waduh, Awan nih sudah masuk di dunia produksi industri musik Indonesia nih, kayaknya kalau nggak kuat-kuat nih bisa goyang nih. Karena banyak juga orang-orang yang kita lihat yang sudah masuk ke dunia itu memang kalau memang tidak kuat-kuat, godaannya cukup besar juga ya Kang ya. Besar banget. Tapi besar banget ya. Kalau sekarang itu kan banyak fenomena artis hijrah dan sebagainya kan. Jadi iya betul. Lingkungan yang kondusif itu di entertainment itu udah banyak sekarang. Jadi kalau saya pribadi itu saya nggak tahu ya, saya nggak tahu tipe orang seperti apa ya. Tapi ya, saya itu aneh itu. Dulu waktu di X Factor itu, alam sih ya, itu Awan kan lagi benar-benar di atas kan ya. Betul. Lagi benar-benar di atas, tapi saya ngerasa nggak nyaman. Apakah perasaan itu dirasakan juga oleh teman-teman yang lain? Nggak Atau tahu, Kang Refik sendiri? Saya nggak tahu. Tapi kalau iya, jadi kayaknya tuh tipenya saya lebih mungkin kalau istilah anak sekarang tuh lebih ke anak indie ya. Iya. Jadi karakter saya pribadi itu lebih ke kayak musik indie itu lebih bisa enjoy. Jadi nggak istilahnya nggak terbatas. Jadi gimana ya? Nggak membuat karya karena pengen dielulukan ya. Gitu lah. Jadi berkarya itu karena memang saya pengen berkarya, itu tuh. Iya betul. Tapi saya salut sama teman-teman sekarang itu kan banyak banget ya teman-teman yang terjun di dunia entertainment dan mereka membawakan pesan dakwah gitulah. Ada yang ngaji kayak ada yang
menyampaikan pesan-pesan positif kayak lewat TikTok, kayak lewat Betul, YouTube, kayak lewat apa itu saya salut, luar benar-benar biasa. salut. Ya, salut dan Bahkan stand up comedy pun ada yang sambil berdakwah kan. oh iya ada ya. Abdur. Oh Abdur ya benar. Ya kan. Itu juga sambil berdakwah itu. Iya makanya Memang kita tugas dakwah itu kan sudah diamanahkan oleh Allah dan Rasulullah kepada kita semua kan, untuk menyampaikan kebenaran Islam ini. Mudah-mudahan kita semua istiqomah kan. iya. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Oh, oke. Bukan pertanyaan sih, minta motivasi deh dari Kang Rizky untuk teman-teman nasyid, teman-teman yang bergerak sekarang ini dakwah di masing-masing bidangnya, untuk bisa tetap terus istiqomah, terus menjaga niatnya dan terus berkarya gitu. Oke, jadi buat saya pribadi ya, mengingatkan saya pribadi dan teman-teman semuanya, saya sebagai pelaku nasyid mengajak teman-teman semuanya yang juga mungkin sekarang di nasyid ataupun di lingkup yang hampir sama ya dengan nasyid. Yang pertama adalah ketika kita menjalani sesuatu, lakukanlah karena kita memang nyaman menjalaninya. Itu yang pertama. Jadi kenapa kita harus nyaman dulu? Karena biar apa yang kita lakukan itu jangka panjang gitu loh, bisa jangka panjang. Jadi nggak cuma sebentar-sebentar ganti, nggak sebentar-sebentar ganti gitu loh. Jadi biar bisa istiqomah. Kenapa? Karena kita bisa jadi spesialis di situ. Nah, yang pertama itu. Yang kedua adalah ketika kita membawa nama Islam, ya kan? Misalkan misalkan saya bilang saya tuh seorang pelaku nasyid gitu ya. Berarti kan saya bawa nama Islam. Nasyid itu kan musik positif, musik Islami. Nah, ketika kita membawa nama Islam, jangan pernah merasa sangat lebih Islami daripada orang lain. Nah, itu. Jangan pernah merasa lebih Islami dari orang lain. Istilahnya, ya udah kamu ngasih tahu sesuatu yang baik, ngasih tahu aja gitu loh. Tapi jangan menjudge, jangan menghakimi seseorang. Terus yang terakhir adalah just let it flow. Jadi kalau kamu melakukan suatu kebaikan kah, suatu hal yang kamu senangi kah, ya Allah, dulu waktu di X-Factor itu ya, saya ingat banget. Kita tuh kan niat sampai ke sana itu kan bawa nama nasyid ya. Tapi di lingkungan kita sendiri, di lingkungan nasyid sendiri itu kita dibully loh. Karena kita dibully karena kok Awan masuk ke situ gitu. Masuk ke situ dan sebagainya. Banyak perdebatan dan itu kan banyak hal-hal yang mereka tidak tabayun dulu gitu. Nah, jadi intinya adalah bagi kita sebagai pelaku, apapun niat kita, ketika kita melakukan sesuatu, udah fokuskan ke niatmu dan Allah aja. Gak usah pedulikan omongan orang. Itu sih. Terima kasih buat Kang Rizky yang sudah memberikan motivasinya, yang sudah menceritakan perjalanan kisah tim nasyid Awan ya pada kita semua. Dan Kang Rizky kita doakan mudah-mudahan sehat selalu, keluarganya bisa diberkahi, rezekinya lancar. Dan kami juga mohon doanya Kang di sini supaya tetap istiqomah dan tetap terus berkarya. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Mungkin terakhir sebelum kita tutup Kang, satu lagu atau satu bait boleh diberikan kepada kita. Lagu apa ya? Apa aja Kang yang atau karya terbaru dari Kang Rizky ya? Karya terbaru ya. Banyak sebenarnya lagu cuma belum pada keluar. Banyak. Nyanyiin semua. Coba lagu apa ya? Lagunya Awan aja ya? Iya boleh. Nah. Aduh. Wah, ini Azhar nggak bilang-bilang nih. Ada yang kayak gini. Oh, laguku aja, laguku. Biar gampang. Boleh. Ntar. Judulnya Manusia Terbaik. Lagu ini belum keluar nih. Judulnya Manusia Terbaik. Ayo Kang dikeluarin Kang. Kalau butuh vokalis Azhar siap.
Dia terpilih untuk menjadi insan yang terbaik. Dia memberi suri teladan bagi manusia. Dialah sesungguhnya manusia terbaik yang ada di dunia. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, ya Mustafa, khairul insan fi dunia. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, ya Mustafa, khairul insan fi dunia. Masya Allah. Nah, itu aja wis. Lagi Kang? Saya ada lanjutannya? Masih ada. Sebentar, saya masih ingat. Dia terutus untuk menjadi rahmat bagi semua. Dia memberi jalan lurus. Nah, lupa. Dianya manusia terbaik yang ada di dunia. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, ya Mustafa, khairul insan fi dunia. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, ya Mustafa, khairul insan fi dunia. Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Nggak pernah ya. Biasa itu Kang, kan udah terlalu banyak mungkin lagu yang diciptakan. Jadi lupa ya. Oke, Iya selamat Kang Rizky. Iya betul. Terima kasih buat waktunya. Sama-sama. Malam ini Kang Rizky, mudah-mudahan Kang Rizky bisa tetap terus berkarya dan ini menjadi amal jariah ya buat Ada basisnya Awan tuh, Ivan. siapa nih Kang? Oh iya, Kang Ivan. KTD, salam kenal buat Kang Ivan. Ini tadi juga ada beberapa komentar yang masuk dari Bang Ardi Al-Farizi. Oh, Bang Ini akan kenal? Kenal. Ardi Al-Farizi, tim nasid Amule. Yang punya Pertamina loh ini loh. Oh iya betul ya. Yang punyanya Universitas Pertamina. Berdua sama Bang Edo. Iya, bersama. Mengakuisisi. Oke Kang, mungkin itu aja Kang. Live kita malam ini sudah hampir 50 menit kita live. Siap. Waktu juga yang memisahkan kita. Mudah-mudahan nanti kalau Kang Rizky dalam waktu dekat main ke Medan atau main ke Pekanbaru, silakan dikabar-kabar ya. Insyaallah. Supaya kita bisa silaturahmi. Terima kasih atas waktunya Kang Rizky. Sama-sama Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Luar biasa ya kisahnya Kang Rizky Awan yang berasal dari band juga ternyata sama seperti tim nasid Dimensi dulu. Kemudian pindah ke nasid yang awalnya motivasinya karena ekonomi. Namun itu pula lah yang membawa beliau menemukan hidayah melalui organisasi Rohis yang ada di kampus. Kemudian sampai sekarang tetap terus istiqomah, berkarya, dan menyampaikan nilai-nilai kebaikan. Wah, ini motivasi banget nih buat kita semua. Semoga kita semua juga bisa meniru jejak langkah kebaikan yang dibuat oleh Kang Rizky. Mungkin itu dulu ya live kita pada malam hari ini. Kita jumpa kembali di live selanjutnya bersama narasumber yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.